Persija dan Persib tiba-tiba langsung satset itu gara-gara satu. PSIS? Gara-gara PSIS semuanya. Semua terjadi gara-gara PSIS. Saat PSIS hubungin Fortes sama Rukawa. Itu dia. Jadi semuanya kayak ya, apalagi kan lu tahu sendiri tekanan supporter sangat luar biasa dan pengen latah ya. Ya, sejujurnya tetangga depan beli mobil nah, juga. Itu dia. Tetangga depan istri baru? Enggak gitu. Bicara pelatih Persija musim depan, memang manajemen sudah mengantongi 1-2 nama. Yang kemungkinan besar satu nama ini mengerucut bakal jadi pelatih Persija. Mungkin namanya mengerucut tuh dari 2 jadi 1. Iya dong. Gak jadi 1 dari kedua. Iya, maksudnya dari 2 ke 1. Dari 2 itu kan emang. Ya udah bukan itu dong. Bukan itu dong substansinya dong. Gak suka dibantah terus. Dibantah mulu. Bukan bantah. Enggak, tapi satu pelatih ini mungkin belum ofisial, tapi pelatih ini sudah tahu dari manajemennya Persija dong. Negara tahu. Apa? Negara apa pelatihnya? Negara dari UEFA mungkin. Memang gampang mancing Labib. Gampang mancing Labib. Gak berhasil jebur. Iya. Yang pernah juara dunia nggak? Jangan dong. Jangan. Tapi mungkin pelatih ini sudah mendapatkan info-info dari manajemen Persija yang tersedia saat ini. Bahwa pemainnya ini yang tersedia. Bahkan ada info jika pelatih ini masih menyukai seorang Marcos ini. Liga 1 lagi off season, jadi tim-tim sedang berupaya buat memperbaiki, untuk merubah, untuk mempersiapkan timnya untuk musim mendatang yang akan digelar beberapa bulan dari sekarang. Termasuk 2 tim yang rival erat, Persija Jakarta dan juga Persib Bandung. Nah, di episode kali ini kita bakal membandingkan transfer mana yang sepertinya lebih baik. Untuk itu, kita akan membahasnya bersama formasi lengkap dari Berbahaya Bung, Labib Sadat, Donsol, dan Aun Rahman. Tendangan penjuru di menit akhir. Sambungkan bola ke kotak penalti. Jadi keluar di depan gawang. Berbahaya Bung. Nah, di episode kali ini karena ada banyak permintaan ya, dan ingin mencoba-coba gitu, karena kalau kita mau dengerinnya Donsol bersama Coach Justin belum terjadi karena jadwalnya belum barengan ya, belum cocok. Ya, karena kan kalau gue kan nganggurnya bentrok ya. Kalau gue nganggurnya bentrok, dia kan banyak acara ya. Jadi agak sedikit susah ya. Tapi lu sama beliau baik-baik aja kan? Oh baik. Gak ada masalah dong. Gue sama-sama membangun futsal Indonesia. Ya, gue baik. Dia aja. Gak tahu. Nanti kita tanya ya. Nanti kan ketemu. Langsung berubah. Benar. Ini abis ini ya? Iya, abis ini. Syutingnya bareng kita nih. Ntar. Nah, sekarang ini udah formasi komplit. Apa kabar? Aun Rahman, Labib Sadat. Bikhoir alhamdulillah jadi. Wih. Edi Suroma. Duduk keluar bahasa Arab. Tapi agak ini ya. Agak makin body fit ya. Labib luar biasa. Sahurnya jam 2 soalnya. Woi. Ada perbedaan tuh. Jam 2 sama 4. Ya biar waktu istirahatnya lebih lama aja. Gue seneng kan gue, Jerry pengen tahu banget kan bagaimana kita berpuasa ya kan. Bener ya. Gue yakin banget nih Jerry kayaknya dikit lagi ya. Jadi imsak 4:30 aja. Sholat ada 5 ya, 5 tuh ya. Kalau di Indonesia 12 jam lah puasa. 13. Asyhadu. Berbahaya lu. Harus diimblas kayak gitu, harus diimblas. Aun Rahman, apa kabar Aun Rahman? Kabar selalu baik. Itu dia. Tapi sebelum kita bahas, kita mungkin agak sedikit review ya tentang Regisa Trivia. Ada 2 yang sudah bertanding di sini. Pengalamannya gimana? Pengalamannya share singkat aja. Labib dulu nih. Labib kan menang dengan skor telak ya. Iya, betul. 8-2. Barcelona Munchen, Arsenal MU. Gimana Bib kesannya di babak pertama kemarin? Biasa aja. Padahal biasa aja. Baru kali ini ikut ya. Kan kemarin nggak diajak. Sorry. Emang baru sekali. Regisa Trivia baru sekali. Makanya nggak diajak. Gini. Karena Kalau baru kata Bang Pange kemarin bilangnya di media sebelah. Iya. Di media ini gue ikut pertama baru sekali memang. Tahu dong, beda. Iya benar, tapi kan masalahnya lo juga ada di media sebelah gitu. Iya, betul juga dong. Jadi bahaya dari awal. Mungkin dulu belum dianggap. Astaga. Saya udah kerja 2 tahun saat itu event berlangsung. Ini nyapunya susah loh ini. Enggak, sekalian aja enggak apa-apa nih. Sekalian aja nih. Ya udah. Oh gini deh. Labib kan dipancing dikit langsung bener. Gini deh, tadi kan udah ya biasa aja ternyata ya. 8-2 biasanya buat lo, enggak terlalu sulit berarti. Donsol harus mengejutkan lo. Gue pikir Donsol dia unggulan. Unggulan apa? Unggulan 5 dia. Dan sebenarnya ada beberapa kepleset aja kayak Nicosia gitu kan. Enggak, sebetulnya kalau gimana kesan lo? Gue kira acara lucu-lucuan.
Elah. Kan trivia, masa lucu-lucuan? Hostnya Pange. Gue pikir Edi kayak kuis dangdut gitu. Iya, tadi gue udah mau joget yang berhenti. Gak tahu. Yang berhenti. Terus Pange tiba-tiba maju godain gitu kan. Atau yang matain lu sebelah Iya. apa? Anjing gue ngebayangin Pange begini. Aduh, Sandi. Turun derajatnya turun. Tapi bagus banget. Gue Gimana malah kesan lo? menurut gue lo walaupun lo punya pengetahuan pada saat lo di panggung ini Beda agak ya? beda. Iya. Oh, ada tekan beda ya? Ada tekanan. Ada Bahkan tekanan. gue nungguin lo ada jokes-jokes nggak terlalu keluar tuh. Iya, tekanannya bukan di Pange. Tapi Di ketawanya Febri, emang anjing. 5, 4. Semangat banget pengen orang jebur gitu. Oh, jadi sama Aun belum soalnya tuh. Iya. ini sampai ini direkam ya. Iya, Kita iya. nggak tahu tayang hari apa, Iya, tapi sampai iya. direkam. Nama gue masih cukup quiet ya. Iya. Iya. Kita takut jinx. Kita nggak mau ngejinx, takutnya terjadi apa-apa nanti. Apalagi Aun nih. Unggulan pertama. Big juga. Iya, lawannya Big Reds juga. Dari Northwest. Itu dia. Tapi sekarang kita balik ke yang tadi kita obrolin ya. Tentang Iya. Liga 1 di mana bursa transfer udah dibuka dari awal musim kemarin ya. Bahkan 12 jam setelahnya. Langsung Kemarin ada kita udah bahas transfer juga soal PSIS ketika itu. Betul. Nah sekarang udah mulai ada banyak yang langsung melakukan transfer. Dua di antara adalah Persija dan Persib Bandung. Persija itu ada yang masuk ya, mau masuk dulu ya. Yes. Firza Andika, Hanif Syabandi, Hansamu. Yama Pranata. Waduh, ada nama lengkapnya kalau iya. sama Labib emang ya. Labib ini di Sdukcapil Jakarta soalnya. Hafal data orang. Sama perpanjang Osvaldo Hai. Betul. Sedangkan yang keluar adalah Ihsan Kurniawan, terus ada 2 kiper ya, Betul. Adiksi, Yuwanto Beni, Nofri Setiawan. Gimana pendapat lo sebagai pecinta Persija? Jadi kalau menurut gue apa yang dilakukan Persija ketika mendatangkan trio pemain pertama yang tadi Jerry sebut yaitu Hansamu, Ntar ini Persija out ya. Persijain dulu dong. Nah, ini ada Hansamu, Firza Andika, Hanif Syabandi, ini adalah memang mereka-mereka yang dibutuhkan oleh Persija musim lalu. Iya. Persija di musim lalu di lini depan itu tidak ada masalah menurut gua. Cukup stabil, cukup produktif, bahkan golnya dengan Persib nggak jauh berbeda, hanya berbeda selisih 3 atau 4. Tetapi lini pertahanan luar biasa parahnya Persija musim lalu, cuma mengandalkan seorang Cap Andri Tani doang. Jadi kedatangan Hansamu sebagai center back, Hanif sebagai CB dan juga DMF, dan Firza left back atau back kiri. Fullback ya. Fullback kiri ini salah satu solusi terbaik untuk menambal lini pertahanan Persija yang jeblok banget musim lalu. Jadi ini langkah pertama Persija yang cukup cepat, cukup baik, dan semoga di sisa 2 bulan ke depan Persija bisa mendatangkan pemain lain. Berarti emang fokusnya di pertahanan ya? Awalnya di pertahanan, dan memang manajemen sudah aware dengan pertahanan yang sangat, ya menurut gue buruk ya Persija musim lalu, hampir 30. Pokoknya kebobolan rata-rata 1 gol 1 pertandingan, dan ini yang dilakukan Persija cukup oke sih, walaupun belum tanpa pelatih ya. Iya, dan juga perpanjang kontraknya Osvaldo Hai. Iya, Osvaldo Hai menurut gue juga musim lalu sebenarnya pemain walaupun tidak menghasilkan secara statistik tidak bagus atau belum maksimal, tetapi secara etos kerja dia bermain sangat antusias, bermain sangat optimal, dan mau bekerja keras sebagai entah ditempatkan sebagai center forward, penyerang lubang, ataupun sebagai winger kanan atau winger Etos kiri. kerja ya. Kayak karyawan CBD ya. Iya, betul. Yang pakai lanyard. Iya. Cuma dilihat etos kerja ternyata. Tapi emang salah satunya kan Itu etos penting. kerja dan attitude itu penting. Iya. Pemain juga face scan soalnya. Oh, tapi bener. hasil juga penting dong. Benar, betul, itu dia. betul. Ini oke, ini yang in. Iya. Kalau yang out, kita lihat yang out ya. Ini sejauh ini ya, Yes. sampai hari rekaman ini. Silakan Persija out. Nah, ini dia. Ini ada 2 kiper. Betul, berarti otomatis Persija akan mendatangkan 2 kiper lain. Mungkin salah satunya akan mempromosikan kiper timnas U18 ya, yang sekarang lagi ada di Korea Selatan, yaitu Cahya Reka ya? Raka Cahyadi. Raka Raka Cahyadi, Cahyadi, ya. Raka Cahyadi, dan mungkin akan mendatangkan 1 kiper lain yang mungkin sebagai pelapis dari Cap Bagol. Terus ada juga Iksan yang mungkin nggak diperpanjang, dan ini yang satu yang menurut gua sangat-sangat dipertanyakan. Jose Mourinho. Bukan, nggak semuanya Bukan. gitu. Melepas seorang Nofri Nofri Setiawan. Setiawan. Kenapa Persija melepas seorang pemain yang memiliki kualitas bermain luar biasa, versatile, bisa sebagai left back, right back, gelandang kiri, gelandang kanan, bahkan hingga winger, dia sangat-sangat fasih bermain. Versatile, emosinya bagus, terus ini juga bagus mentality ketika bermain itu yang harus dipertanyakan, kenapa melepas pemain yang udah cukup loyal membela Persija selama 7 tahun 4 bulan. Ya, tapi ini menarik kalau kita udah ngelihat ada pergerakan di bursa transfer, tapi Labib udah singgung coach, di mana pelatihnya belum ada. Berarti kan ini sebenarnya kan biasanya ada yang pelatihnya masuk membangun sistem. Jadi dia bisa bertanggung jawab juga untuk ini pemain pilihan gue sesuai dengan skema gue. Ya Tapi kalau sebenarnya kan berarti apakah pelatih harus menyesuaikan dengan skuad yang ada?
kalau kita mau bingung ini Indonesia ya. Jadi enggak, maksudnya hal-hal seperti ini kerap terjadi kan, kerap terjadi gitu. Artinya manajemen kelimpungan. Kalau gue menyoroti sebenarnya gini. Persija dan Persib tiba-tiba langsung satset itu gara-gara satu. PSIS. Gara-gara PSIS semuanya. Semua terjadi gara-gara PSIS. Saat PSIS ngumumin Fortes sama Rukawa. Itu dia. Jadi semuanya. Jadi semuanya kayak ya, apalagi kan lu tahu sendiri tekanan supporter sangat luar biasa dan pengen latah ya. Ya sejujurnya. Tetangga depan beli mobil Nah, juga. itu dia. Tetangga depan istri baru. Aduh. Enggak gitu. Nah, gue melihatnya dari situ aja. Jadi stimulus dari PSSI itu yang membuat mereka tuh agak-agak kebakaran jenggot sebetulnya. Panik buying juga sih. Walaupun tadi gue seneng tuh yang Labib bilang terkait dengan Persijain. Gue setuju kalau kita bicara penambalan kekurangan dari kelemahan Persija musim lalu, yaitu di sektor pertahanan. Tapi yang gue pertanyakan adalah sekarang apakah Hansa Muyama secara kualitas musim lalu sangat bisa mengangkat Persija untuk musim depan? Bagaimana track record Hansamu dan juga nasi. Oh ya, soal nasi bungkus sih gue sih nggak ada masalah ya. Apa ya. Yang penting bayar lah ya. Ya itu paling penting sih. Yang penting halal, yang penting halal. Gitu aja kok repot. Iya, itu dia. Tapi kan maksudnya itu berpeluang untuk dijadiin apa ya, senjata nyerang dia dari fans gitu, karena dia pernah lakuin itu ya nggak sih? Ya tapi itu mungkin ya bagian Diingat dari kayak gitu, pantas aja lo gitu. Dinamika sepak bola Indonesia, hal-hal kayak gitu pasti wajar lah. Hansamu update apa di laman Instagramnya tiba-tiba ada komen gitu aja kok repot, itu ya biasa lah. Tetapi harus menjadi challenge bagi seorang Hansamu membuktikan kalau dia memang layak menjadi jenderal lini pertahanan Persija musim depan. Yang menarik sih pada saat dia dipasangkan dengan Ryuji ya, karena kan Ryuji makanannya makanan sehat gitu. Nah, itu. Hansamu makanannya nasi bungkus. Nah, jadi mungkin akan ada kultur shock. Iya. Antara keduanya. Pas di kantinnya Persija. Iya gitu. Ini jadi beda. Dia lagi buka karetnya nasi Padang tuh. Yang punya yang nasi gini. Tapi kita akan lihat ya, apakah abis ini justru Hansamu malah akan ngepostnya leg day. Arti yang itu, Jer. Betul. Lari pakai parasut. Kan Sergio Ramos yang videoin istrinya. Waduh, dalam nih. Sergio Ramos Indonesia. Kebayoran. Iya, Kebayoran. Nah, tapi gue juga menyikapi yang tadi soal Nofri. Nofri memang bisa dibilang loyal. Tapi memang kita bicara musim lalu tuh naik turun sebetulnya. Kalau mau realistis ya. Kenapa Nofri bisa dipasangkan dimanapun? Karena emang well adapt aja menurut gue. Jadi dia nggak punya, artinya nggak punya spesialisasi yang betul-betul dia bagus ini. Gue malah merasa dia tapi menurut gue ofensif. Justru karena Nofri well adapt menurut gue itu yang bikin nilai dia tuh bagus gitu, coach. Dia kan bisa dimainin di semua area flank. Bek kanan, bek kiri, sayap depan versatile ya. Iya, versatile lah. Gua rasa tapi bukan pilihan utama jadinya. Iya, memang, tapi justru ini tuh pemain yang berguna gitu loh, coach. Iya. Lu kalau misalnya ada yang cedera, dia bisa dimainin. Itu dia. Jadi kan dia cuma infal kayak gue di sini. Enggak. Bukan. Tapi enggak. Menurut gue tetap justru yang dipertanyakan ketika out itu Nofri out itu aneh menurut gue ya. Ini pandangan gue, Nofri out itu aneh. Pertama karena dia bisa dipakai dimanapun. Lu harus punya pemain kayak gitu. Maksudnya ya ketika ada yang cedera, lu bisa naruh pemain ini gitu. Even menurut gue, Nofri itu bisa main jadi gelandang juga. Ini dipertanyakan, usianya masih seger ya. Dipertanyakan ketika Persija memperpanjang kontraknya Toncip sama Maman. Itu tuh dipertanyakan gitu. Kalau misalnya lu ngomongin datengin Firza, datengin Hansamu, datengin juga sebelumnya gitu, musim sebelumnya datengin Abimanyu, kita mau regenerasi, tapi lu masih mempertahankan Maman Abdurrahman yang umur 39 dan datengin Toncip yang usianya 36. Ya nggak sinkron gitu. Terus posisinya apalagi sekarang ngeluarin Ihsan yang usianya lebih muda daripada Toncip. Terus lu ngomongin regenerasi, ya menurut gue ya sebagai yang melihat gitu. Apalagi kan ya kalau misalnya emang perubahan dimulai dengan regenerasi kan. Apalagi fans Jakmania juga udah bilang ngasih 7 kali 24 jam buat perubahan. Gue tidak melihat ada perubahan di situ. Oke, tapi kan sudut pandangnya bisa jadi memang di regenerasi dilakukan, tapi ada pemain senior juga. Karena kalau cuma muda doang kayak Arsenal, tadi protes juga orang kan. Tapi emang kalau misalkan membangun tim gitu. Gue agak sepakat sama Aun, kenapa yang kayak Maman kan udah over age banget ya, 40 tahun loh. Over age. Udah 40 tahun masih dipertahankan sebagai center back, sedangkan Persija masih punya Ryuji, punya seorang nanti Hansamu dan punya Hasan Sabandi bisa sebagai center. Satu seniornya cukup Otavio Dutra menurut gua. Otavio Dutra di usia 38 yang nggak jauh dengan Maman Abdurrahman. Dan Toncip juga menurut gua sih seharusnya sih jangan dipertahankan. Harusnya cari daun muda walaupun Ihsan ntar out, tapi tetap ngeganti Toncip dengan pemain muda lainnya yang menurut lu kenapa berarti?
Berarti mungkin Persija masih membutuhkan sosok tersebut sebagai sosok di ruang ganti. Sebagai locker room aja. Ini kesalahan Persija menurut gua. Kesalahan Persija yang dulu tahun lalu dilakukan oleh Persib, di mana Supardi Nasir juga masih ada di sana gitu. Yes. Tapi buat gua memang kalau gua kan bahas ke Novri-nya lagi ya. Gua melihatnya bukan apple to apple ke kalau jelas kalau Toncip sama Maman menurut gua udah sebuah kesalahan untuk di extend-nya menurut gua. Yes. Kenapa? Karena lu mendingan naikin dari tim juniornya, dari yang akademi Persijanya, notabene emang tahun lalu udah bagus. dicoba. Rio Fahmi bagus. Ya, Rio Fahmi bagus. Nah, dari situ gue melihatnya. Tapi kalau soal Novri, gue melihat dari musim lalu yang menurut gue tidak seperti Novri di tahun-tahun sebelumnya, apalagi pada saat Persija juara itu sangat luar biasa. Ada penurunan. Kalau Adik sih, gue juga menyayangkan dia nggak keluar dari Persija lebih cepat. Yes. Karena ini orang punya kualitas. Karena pas gantiin Bagol ya Andre Tani juga dia sempat membuktikan penyelamatan 2 kali clean sheet kalau nggak salah. Nah, gue melihatnya dia terlalu di posisi nyaman karena emang mungkin bapaknya sebagai legenda Persija, ya mungkin itu sebuah pressure kan. Lo di rumah bapaknya dari kecil udah Persija banget. Nah, tapi menurut gue tahun depan dia harus ada di sebuah klub yang emang memberikan kesempatan bermain. Karena ini masih muda juga hitungannya, belum 29. Karena menurut gue yang harus dijadikan concern tuh sebenarnya adalah planning dari manajemennya Persija sih menurut gue ya. Maksudnya sebenarnya musim lalu itu ngebuktiin gitu kalau ada yang miss, mempertahankan Mota yang tidak benarnya gitu. Malah Marco Mota, padahal yang harusnya di stay Jan Mota kan. Kalau secara regenerasi ya. Tapi Silau nama besar Italia Juventus. Menurut gue harusnya di stay adalah Jan Mota. Ini malah stay Marco Mota yang udah ya udah namanya doang gitu. Ya mungkin karena pelatihnya waktu itu kan sama-sama Italian Connection. Waktu itu kan yang datang Marco Mota terlebih dahulu di musim 2020. Mungkin Marco Mota memberikan rekomendasi. Ya kan nggak enak lah Angel Lesio kan pasti kan karena Marco Mota dia masuk juga. Ya kan. Jalur ordal. Masa nyingkirin yang masukin. Mungkin dia mau di kick tapi langsung nggak ngomong Italia kan gini doang nih. Planningnya itu harus dicek gitu. Kayak sekarang situasi udah datengin 3 pemain tapi pelatih belum ada. Itu juga gua rasa harus dipertanyakan. Ini kan yang sering terjadi kegagalan di banyak klub di Indonesia. Ketika pemain udah jadi, datang pelatih, akhirnya pelatihnya karena nggak sesuai gitu dengan sistem dan skema, pelatihnya yang keluar. Karena kan nggak mungkin kalau lu ngejual 11 tim yang itu yang udah dibeli. Menurut gua kalau kita bicara pelatih yang tadi ya, misalnya ini kan gua bilang dari udah biasa di Indonesia. Karena apa? Ada kan kita nggak tahu siapa pelatih Persija yang akan di hire ya. Tapi kalau misalnya pelatih ini belum punya pengalaman di Liga Indonesia, artinya nggak tahu juga kultur sepak bola Indonesia, menurut gua itu sah-sah aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena gue nggak tahu. Ya mungkin lu semua kan orang dalam lah ya. Lo semua kan tahu nih siapa next pelatih Persija. Ya kalau menurut gue kalau emang betul pelatih tersebut. Orang sebelum. Tapi kan walaupun tahu ya nggak akan ngomong sebelum officialnya dong. Betul. Ya. Tapi memang bicara pelatih Persija musim depan, memang manajemen sudah mengantongi 1-2 nama. Yang kemungkinan besar 1 nama ini mengerucut bakal jadi pelatih Persija. Mungkin namanya mengerucut tuh dari 2 jadi 1. Iya dong. Gak jadi 1 dari kedua. Iya maksudnya dari 2 ke 1. Dari 2 itu kan emang. Ya udah bukan itu dong. Bukan itu dong substansinya dong. Gak suka dibantah terus. Dibantah mulu. Bukan bantah. Enggak, tapi satu pelatih ini mungkin belum ofisial tapi pelatih ini sudah tahu dari manajemennya Persija dong. Negara tahu. Apa? Negara apa pelatihnya? Negara dari UEFA mungkin. Emang gampang mancing Labib. Gampang mancing Labib. Gak pernah kejebur. Iya. Yang pernah juara dunia nggak? Jangan dong. Jangan. Tapi mungkin pelatih ini sudah mendapatkan info-info dari manajemen Persija yang tersedia saat ini bahwa pemainnya ini yang tersedia. Bahkan ada info jika pelatih ini masih menyukai seorang Marco Simic. Warna benderanya? Apa? Warna benderanya? Boneka bukan boneka. Bukan ya. Bukan. Oke. Nah, tapi itu tadi dari Persija ya, tadi kita udah ngomongin ya. Nah, tapi ini yang menarik dari klub rival juga Persib di mana bikin heboh juga gitu ya. Kalau PSIS mungkin hebohnya karena duluan. Dan ini 2 pemain asing yang sangat luar biasa, Marukawa, Carlos Fortes. Ini Persib mendatangkan barengan 2 gelandang timnas yang menjadi tulang punggung juga gitu. Kambuaya, kemudian Rahmat Irianto, dan juga akhirnya semakin jelas, semakin terlihat ketika ada videonya tuh gue lihat Shiro dan Teja udah bakal main bareng nih, udah nggak ngelawan lagi. David Rumakik, Fitro di Rustapa, ini 5 nama
box office gue bilang ya. Jelas. Mungkin kalau David biasanya lebih populer ramainya gitu ya. Tapi 4 nama ke sana ini luar biasa sekali loh. Gue rasa sebenarnya ini kan juga lagi-lagi menunjukkan ambisi yang nggak kesampaian musim lalu ya. Juara udah juara lah. Iyalah, masa Persib nggak juara sebagai Galacticos Indonesia masa nggak? Waduh. Galacticos Indonesia. Let's say, sorry. Gua revisi. Dream Team. Galacticos Dream Team. Karena kalau Galacticos banyak pun. Iya. Ini Indonesian Dream Team masa gua rasa ketika lu punya visi sebagai tim big teams gitu ya, ya datengin pemain big juga lah. Nggak mungkin enggak. Betul. Nah berarti ini nggak sampai pelatih harusnya big juga dong. harus juga bignya. Berarti Persija nggak terlalu big ya? Saya lu kecepatan motong sih. Nggak lihat premisnya Ahun terakhir. Tapi pelan suaranya kayak Aku punya kecepatan motong. masih ngejaga. Siapa tuh gue pengen Persib musim depan. Iya. Jadi tapi gini, tapi ini menarik kalau datengin kita ini aja ya dari posisi mereka gitu ya. Ini gelandang aja kan Kambuaya Irianto gitu. Kan Timnas. Persib Timnas. Bisa dibilang cukup mewah ya lini tengahnya dan juga cukup banyak pemain yang bintang semua juga. Lini tengah gemuk kan sebenarnya kan betul. mungkin yang di pikiran dari pelatihnya adalah ngerasa kalau lini tengah kemarin tuh kurang kuat lah gitu walaupun ada Muhammad Rashid di sana. Mulai terbaca ya Mulai terbaca akhir-akhir bagaimana permainan Rashid kebaca akhirnya dirasa memang trio di lini tengah timnas gitu plus ya Mark Klok, Ricky Kambuaya dan juga Irianto ini jadi yang ideal gitu. Cuman kemudian sementara pemain-pemain lain ya karena Bruno Cantanhede juga ya kalian juga melihat kan permainannya ya gitu aja open golin lawan Arema 2. Itu aja yang Itu aja momen terbaiknya Tapi dia. kan pemain-pemain lokal di lini tengahnya Persib juga cukup mewah. Apakah mereka akan tergusur dengan itu pastilah. Nggak, ini gini. Yang sering jadi salah pikiran di orang adalah ketika lu punya pemain bintang di satu tim. Ya kalau lu pengen dalam pencarian untuk menjadi yang terbaik ya harus datengin pemain terbaik juga gitu. Makanya ketika akhirnya ada yang tersingkir gue rasa ya wajar banget. Oke, tadi kita udah bahas nih lini tengahnya ya. Ini ada Ciro Alves juga lumayan fleksibel. Timnas juga ya. Timnas Brasil U20 bareng Ganso, bareng Douglas Costa. Neymar sempat main bareng, tapi juga dia ya seperti mungkin beberapa udah dengar juga. Dia kan sebenarnya agak introvert. Agak mungkin ya tidak terlalu suka nongkrong sendirian di kafe gitu. Sedangkan memang ya maksudnya mungkin suasana Bandung KB Dulur gitu-gitu. Apakah dia akan kesulitan di Persib Bandung? Karena ada David da Silva di sana karena yang gue rasa ini tebakan gue ya. Robert ini pengen lebih banyak lari musim depan. Makanya ada karena David da Silva ini kan modelnya run striker juga. Ciro juga lari kasih juga. Terobosan ya. Kasih terobosan ya. Dia intinya ngasih banyak true pass dikejar sama dua-duanya. Poinnya di sana sebenarnya makanya Ciro didatangkan. Karena kalau dilihat mungkin Bruno Cantanhede musim lalu gitu kayak ya dia lebih statis sedikit lah pergerakannya. Sementara yang dipengen sama pelatihnya adalah pemain yang bisa koneksi dengan David da Silva. Cuman ya pertanyaannya di situ apakah Ciro bisa connecting dengan baik gitu dengan David da Silva. Oke, dua lagi adalah pemain muda potensial ya. David Rumakik dan Fitro Di Rustapa. Kiper ya mungkin ya kayaknya akan jadi cadangannya Teja Pakualam ya. Karena sangat luar biasa tapi David Rumakik juga bisa memberikan kedalaman. Gimana menurut lo? Kalau gue melihat sebenarnya dari David dulu deh. Ya wajar aja karena kita kayaknya fan juga sudah lihat kalau misalnya permainannya Ardidus turun lah. Dan juga Ardidus kan ternyata beneran keluar ke klub lain. Nah, akhirnya datangin David Rumakik kayak udah bukan refreshment doang tapi juga mengganti. Ya ngeganti memang dan ada persaingan di sana juga buat Zalnano. Jadi gue rasa menurut gue pemain-pemain yang didatangkan Persib ini masuk akal lah. Masuk akal akan sesuai kebutuhan. Ya, sesuai kebutuhan tim. Refreshment juga. Fitrul ya karena ada banyak pemain di posisi kiper yang keluar juga jadi datangin Fitrul. Itu dia. Persib out kita lihat ada pemain-pemain yang keluar ada sekitar 11 ya udah keluar ya. 11. Termasuk kiper juga ya. Ini ada Dika Bayangkara, ada Akil Safik. Ya ntar kita akan lihat kalau soal pemain-pemain keluar. Nah, ini dia. Cukup banyak nama-nama yang keluar. Ya secara overall, lu ngelihat Persib Bandung. Ya dalam upaya mencari yang terbaik, ya wajar ada yang keluar dong. Harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang korbanin. Lu nggak bisa kayak gemuk banget. Kayak tim yang 37 orang ya. Gitu. Akhirnya keluar 18 pemain. Ini contoh dia Real Madrid di skuad yang sekarang. Apakah ada benar-benar emang anak-anaknya La Fabricanya gitu yang benar-benar stay-nya lama? Paling Carvajal sama Nacho kan. Sisanya kan beneran emang diambil dari tim lain. Jadi gue rasa ketika lu mencari ini nih ada mispersepsi. Orang-orang kan pengen lu juara pakai local pride gitu. Karena menurut gua kan juara udah gak bisa di level lu mempertahankan
lokal player. Gak bisa pakai emosional doang ya. Lo harus bener-bener yang siapa paling berkualitas, yang paling pantas, the top players. Karena kalau misalnya udah ngomongin trofi, udah ngomongin result, udah ngomongin result gitu, udah nggak bisa lu pakai emosi lagi. Betul. Waktu Barca juara pakai La Masia mereka, itu juga bicara soal kualitas gitu. Kebetulan kualitasnya dari alumnus mereka gitu. Bener. Ketika misalnya Bali United, apakah ada pemain Bali United yang benar-benar main reguler di tim utamanya Teko? Cuma Made Andika doang kan? Berarti menurut lo pemain binaan Persib yang dari muda atau dari akademi siapa yang bakal tetap yang berkualitas utama ya? Yang ada di yang tim. bakal kalau misalnya kita ngomongin starting 11 ya Hen Herdiana doang menurut gua. Oh, Jack Grealish. Hen yang nggak tahu Jack Grealish bahkan. Nggak tahu. Beckham nggak on. Beckham gua rasa bakal pairing tempat sama Kambuaya. Oke. Gantian ya mungkin Gantian. ya. Antara kondisi akumulasi kartu atau cedera gitu. Gimana Labib atau tapi kalau menurut in and out? apa yang Aun tadi katakan, kalau misal mau juara memang nggak boleh, tidak hanya tentang pride lokal, tapi emang itu yang terjadi sama Bali United. Kalau kita compare ya, bagaimana Bali United banyak pemain senior, banyak pemain yang nggak banyak pemain lokalnya, hingga akhirnya mereka bisa menjadi juara. Mungkin itu yang ingin coba diadopsi sedikit oleh Persib. tim. Udah kita lupakan deh rasa emosional, yang penting kita juara, kita pakai top player. Iya, gimana resultnya yang penting. Ya, sebagai pelatih nih, kacamata pelatih. Coach gimana nih? As a coach. Coach yang nge-coach ya kan. Gue pakai ini kacamata. Apaan pakai kacamata? Jadi gue ngeliatnya gini, kalau bicara, gue tadi setuju dengan pendapat Aun terkait dengan lo kalau lo mau menciptakan sebuah tim juara, ya lo harus mendatangkan pemain berkualitas. Tapi di satu sisi, kita tahu bahwa Persib itu salah satu klub tradisional yang cukup kuat, Un. Artinya, lo Boboto itu masih apa ya? Masih gue rasa masih 50% ya, menginginkan bahwa pemain-pemain asal Jawa Barat. Oke, Jawa Barat ya. Ya, asal Jawa Barat harus paling Bandung, tidak yang notabene membela Persib. Menjadi gitu. tulang punggung tim ya. Karena di situ ada kedekatan lebih gitu. Artinya fighting spirit mungkin kalau kita bicara sekarang pemain-pemain yang datang ke Persib kan karena duit. Ya, realistis dong. Betul. Profesional. Nggak mungkin Ciro Alves milih ke Persib ketimbang Persija kalau memang bukan duitnya gede atau maklok. Ya pada saat tahun lalu pindah. Nah, gue melihatnya dari situ. Kalau seandainya lo mau membangun tim, setidaknya lo harus juga membangun kultur sepak bolanya yang tetap kuat. Itu tidak ada di Bali United. Yang gue melihat culture sepak bola ya, iya, dari supporternya. Karena kalau tadi Labib bilang contoh Bali United secara katakanlah secara pemain asal Bali sama pemain asal Jawa Barat itu kan secara kualitas juga beda. Ya kalau di Bali lo ngapain jadi pemain bola? Mendingan gue mendingan gue tato di pantai ya kan gitu kan, atau gue milin rambut. Tapi dari kepang. Dari situ gue melihatnya membangun sebuah tim kalau based on uang, ya Persib punya segalanya. Semua datang ke Persib bukan cuma bicara Persib tim besar, tapi juga punya uang yang banyak. Persija tim besar, tapi untuk urusan duit tidak seroyal Persib. Itu yang membedakan. Kalau misalnya gue sebagai orang tengah ya di sini ya, walaupun agak-agak kayak burger ya gue ya. Kejepit gua ini. Lu dikepung macan sama maung. Iya, ada macan sama maung. Ya kan? Jadi gue melihatnya sekarang kalau antara Persija dengan Persib, menurut gue ya secara kualitas pemain yang didatangkan jelas Persib lebih baik. Sampai detik ini kita siaran. Masih panjang. Tapi kalau melihat dari ambisi, memang ada agak beda. Melihat pemain-pemain yang dipertahankan tadi soal Maman dan juga Toncip bukan agak aneh banget menurut gua masih dipertahankan walaupun gua nggak ada urusan sama Maman sama Toncip ya. Karena ini based on quality aja seharusnya memang memberikan buat pemain-pemain muda atau pemain yang tadi kayak Iksan Kurniawan yang malah dilepas. Iya, oke. Tadi kita ngomongin dengan Nofri keluar gitu. Nah, soal yang keluar nih On, atau boleh yang lain juga. Ada Ardi Idrus yang keluar, walaupun kalau tadi gelandang diperbaiki jelas, 2 level timnas, kemudian Ciro bisa kita katakan upgrade lah ya dari Bruno gitu. Tapi Ardi Idrus keluar, kemudian juga jual kiper ya, jual beberapa kiper gitu. Lepas kiper termasuk kiper muda mereka gitu. Si Akil ya, gitu. Gimana menurut lo? Gua kasus Ardi ya udah pasti masalah kualitas ya. Ada beberapa game di mana Ardi ngalamin penurunan banget lah dibanding musim-musim sebelumnya gitu. Apalagi harus diakui puncaknya sebenarnya lawan Persebaya ketika dia dapat kartu merah. Ketika tim unggul akhirnya kan jadi 1-1 tuh. Kamboya yang gol di pertandingan itu. Itu puncaknya. Cuman sepanjang musim yang gue lihat, even Zalnando itu main jauh lebih bagus. Mungkin walaupun secara aspek defensif lebih bagus Ardi gitu. Tapi overall
Zalando nyetak 3 gol nggak salah. Zalando jauh lebih bagus secara permainan gitu. Ini gue rasa datangin David Rumakik ya posisinya untuk nggantiin Ardi juga dan ya mungkin sudah dilihat juga oleh pelatih gitu. Kalau lebih muda ya. Ya ada jauh lebih segar, usianya masih 22 tahun. Ardi juga udah lewat masa prime-nya. Jadi gue rasa ya makanya tadi gue bahas lagi menurut gue perpindahan pemain Persib rekrutannya itu masuk akal gitu. Emang make sense aja. Kalau kiper emang harus diakui dipertanyakan soal Akil ya, kenapa dia dilepas. Cuman again balik lagi kalau kita ngomongin tim yang mateng ya mau gak mau kalau misalnya Akil pengen main ya harus di Persib. Yeah. Deden main pun Deden Nasir pun Deden Dika pun nggak bisa di Persib. Akhirnya datengin Fitrul ya karena kiper yang bisa ready untuk level Liga 1 gitu ketika misalnya Teja dipanggil timnas ataupun misalnya ternyata cedera. Yeah. Masih ada Made dan juga Fitrul nantinya. Jadi gue rasa ya masuk akal gitu. Cuman yang emang harus dipertanyakan dari ngelepas beberapa pemain ini dan akhirnya ngeganti pemain lain tuh plannya apa gitu musim ini. Kalau nggak juara ya agak aneh juga sih. Mau ngapain gitu. Iya. Kalau Gianzola nih bagus juga. Gianzola. Tapi memang kepindahannya dia ke Arema akhirnya memberikan dia minute play mungkin di lini tengah karena memang karena Persela juga gitu ya. Persela dia menjadi andalan loh jenderal lini tengah. Jadi kepindahannya Gianzola itu bagus juga untuk karir dia ke depannya. Karena memang dia digadang-gadang akan bermain mungkin menjadi kreator di tengahnya Arema di musim depan bersama Evan Dimas. Gianzola ya. Kalau Doni Zola kira-kira kemana? Ke Giayubi aja Giayubi. Kalau Doni Zola karena Pange bilang kan Bang Kafan sama Zumi Zola. Padahal ada Giayubi. Yang dagunya kayak belahan asbak. Yang suka marah-marah ya. Bangunin orang di rumah sakit. Tapi secara overall ya, gue pengen nanya ke kalian bertiga gitu. Dari Persija Persib gitu, apa yang perlu diperbaiki? Karena kalau dari secara sejauh ini transfer sepertinya mungkin kita sepakat bahwa Persib sejauh ini lebih baik dari Persija secara transfer. Gimana sebagai fans Persija? Tapi kalau menurut gue emang kan bursa transfer masih dibuka mungkin sampai 2 bulan ke depan lagi ya. Tapi itu tidak melulu Persija harus datengin 2 bulan lagi pemain pas deadline day. Jangan, harusnya secepat mungkin kan. Karena biar pemain-pemain tersebut bisa cepat adaptasi dengan pemain yang ada. Jadi menurut gua untuk pertama lini pertahanan udah oke. Selanjutnya Persija harus merombak lini tengah. Yang dimana itu harus dibenerin ya. Dibenerin juga. Nggak separah lini belakang memang, tapi di lini tengah Persija tuh agak-agak ada beberapa yang keropos. Jadi menurut gua bagaimana ketika Persija nantinya mengandalkan Sahrian Abimanyu, maka Konate ada satu nama lagi yang mengisi lini tengah. Siapa kira-kira pengennya? Kalau gue sih sebenarnya pengennya ini ya Adrian Rabiot ya, tapi kan nggak mungkin Persija datang Rabiot kan. Kurang ya. Intinya sebenarnya gini kan karena makan Konate itu gelandang serang, Sahrian Abimanyu itu box to box ya lu harus punya breaker di situ. Dan dia ditembak kaget Rabiot. Kesel juga. Itu kan kalau pemain tuh, Bib. Kalau pelatih kapan datang? Waduh, secepatnya. Tunggu aja. Tapi memang harusnya Persija sudah mengannounce pelatih ini yang akan datang siapa. Habis lebaran. Beberapa hari ke depan. Beberapa hari ke depan setelah lebaran begitu. Kalau ditanya kan kapan? Habis lebaran. Mungkin. Kalau itu kan dia mau Rabiot, kalau pelatih mungkin Thomas Tuchel. Kayaknya soalnya atau Spirit Doll. Spirit Doll sih. Habis lebaran soalnya biar mulai lagi sih buku keuangannya. Oh bener. Kalau misalnya biar Pak Koko biar gampang. Sekarang kan buku laporan Ramadan dulu ya. Kelarin dulu nih THR nih. Berarti lini tengah ya? Lini tengah benar ya. Tahun juga harus coba dan Persija juga punya setidaknya pelapis dari Makan Konate dan Sahrian Abimanyu yang berkualitas juga. Siapa tahu kan Abimanyu sekarang lagi dipanggil timnas. Ada kemungkinan juga dia menjadi gelandang kesayangan Sintayong ya baik di under 23 ataupun di senior. Makan Konate biasa tahu kayak kemarin tiba-tiba dipanggil pelatnas timnas Mali kan, kaget juga. Jadi Persija juga tetap harus pelapis dan lini depan ya syukur masih mempertahankan Osvaldo dengan kemungkinan Rico juga mencari pelapisnya juga. Oke, berarti tengah dispesifikin nama Aun breaker. Kalau gue sih sebenarnya ya, ini mungkin juga teman-teman pendukung Persija tidak percaya ya. Menurut gue sih harus ganti Simic sih. Nggak pengen ngomong. Kalau gue mah ngerasa Simic harus diganti. Kenapa lo takut tuh nama Simic? Enggak. Nah maksudnya gini. Ya, siapa tahu. Kan kadang sebagai rival. Kan kita rival. Benar juga. Ini harus diganti biar gak lawan Persija. Bukan. Maksud gue bukan karena takut. Justru gue merasa harus ganti buat kalian ketemu Persib jauh lebih better gitu. Karena gue rasa udah predictable. Oke, to the point aja. Siapa yang lebih better dari Simic buat Persija menurut lo?
Cari di Liga Malaysia atau Liga Vietnam lah. Ada buat ngeganti seorang sini. Yes. Gimana kalau menurut coach? Ya, gue melihat, gue suka banget tadi statement Aun terkait dengan Simic. Gue tuh setuju dengan apa yang Aun bilang, bahwasanya variasi ya. Jadi kalau Simic yang main, kayaknya hampir semua yang nonton Liga 1 kayak tahu nih skema penyerangan Persija akan seperti apa. Dari Rico ke Simic. Betul. Walaupun yang sebenarnya sempat kita bahas waktu kita bahas Persija ya, terkait dengan bagaimana Osvaldo Hai juga harusnya bisa dilibatkan dalam sebuah dalam penyerangan. Tapi memang menurut gua kalau diganti banget sih, gua rasa ya bakal pro kontra yang sangat luar biasa. Karena gimana juga 5 tahun perjalanan, berapa tahun? Dia dari 2018, 4 musim. Iya, 4 musim perjalanan Simic bersama Persija tuh betul-betul menghadirkan banyak piala untuk Persija. Bisa dibilang kebangkitan. 4 piala. Nah, tapi sekali lagi, kalau memang masih mengenal itu ya susah. Mau mengandalkan Taufik Hidayat sulit. Ya, backhand smash doang bagus. Kalau menurut gua melihat Simic, kalau penggantinya punya nama besar boleh, tapi kalau penggantinya under Simic mendingan tetap pertahankan Simic, karena Simic udah sebagai salah satu top skor Liga 1. Ya kalau ganti harus lebih bagus lah kayak pasti. Bisa aja lebih buruk. Tapi manajemennya nggak bagus. Nah itu. Secara singkat ya, tadi kita udah ngomongin Persija. Kalau Persib, apa yang perlu dibenahi dari kalian? Center back lah. Lu nggak bisa mau jadi juara liga, center back lu isinya 36 sama 38. Apa B? Bukan ukuran, umur. Sorry. Bukan ukuran. Center back ya. Kalau menurut gua soalnya genap. Kalau menurut gua posisi center back Persib itu harus punya, dengan Mikael Persib itu harus disepakati ya. Di back asing paling bagus di Liga 1 itu Mikael Persib itu harus disepakati. Kemarin kepilih juga kan? Pilih. Gak ada yang lebih bagus dari dia main di Eredivisie, bro. Kalau misalnya lu ketemu lebih bagus, ya gak mungkin. Nah, gua rasa yang harus nyari tandemnya adalah nyari tandemnya Nick. Jadi siapa misalnya? Sebenarnya kan ya Bio Paulin. Enggak lagi. Jangan dong, jangan bercanda dong. Kan udah ngomongin umur tadi. Nah, cuman masalahnya apakah ada back tengah yang usianya segar, yang available? Nah, karena kan satu, 2 back tengah lain Persib usianya udah pas lah. Ahmad Jufrian udah 35, Victor Ibo juga udah 38. Sementara Kakang Rudianto kan masih hijau banget. Dan kemungkinan besar bakal tanding ke Tolon turnamen juga ke Prancis karena usianya. Jadi gua rasa memang harus punya back tengah yang lebih oke gitu. Masih hijau ya. Harus punya back tengah di usia prime. Hijaunya hijau daun lagi. Ya, keluar lagi. Setuju Sol? Ya, gue setuju terkait dengan emang salah satu titik lemah Persib adalah tidak segarnya posisi center back. Tapi kalau misalnya kita bicara lu siapa nih yang katakanlah layak, gue malah berpikir Rahmat Irianto kan juga bisa menjadi center back ya menurut gue ya. Artinya dengan gemuknya gelandang Persib masih ada Aziz loh. Aziz masih dipertahankan nggak? Kemungkinan besar masih. Ya artinya sangat gemuk nih gelandang Persib. Jadi Aziz tengah, Kambuaya, Klok. Gue nggak bilang Aziz di tengah. Artinya gue bilang Rahmat Irianto mungkin bisa. Tapi memang kan dia secara naluriah udah hatam banget sebagai DMF. Naluriah ya. Naluriah dia sebagai DMF. Apalagi di Persebaya di DMF. Di timnas bersama Sintayong dia jadi DMF. Ya. Memang, tapi kan gue bilang kemungkinan yang terjadi. Tapi sekali lagi kalau bicara cari central back di Indonesia kan memang rata-rata central back dan striker number 9 itu kan pemain asing. Itu kan yang membuat kita kesulitan memiliki kualitas. Itu dia. Dan kalau misalnya ternyata punya pendapat sendiri tentang transfernya Persija dan Persib, atau mungkin ada rekomendasi pemain yang kira-kira mungkin dilihat juga sama pengurus klub gitu ya, agen manajer gitu kan, atau gimana gitu, atau yang mungkin nantinya masuk register agency gitu ya, akan langsung komen aja ya di kolom komen. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Berbahaya Bung.